Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat penyertaan-Nya lah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk membaca dan juga merenungkan sebagian kecil dari firman-Nya melalui Renungan Harian Toraja edisi Rabu 23 Juli 2025. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang pengasih, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan kembali pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan dan juga merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun sertai kami ya Tuhan, agar dapat mengerti dengan baik setiap perkataan-Mu yang akan kami baca pada pagi hari ini, sehingga boleh kami refleksikan di dalam langkah kehidupan kami sehari-hari seturut dengan mau dan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan juga renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-51. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sedemikian jauh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Judul renungan harian Toraja kita pada pagi hari ini yaitu percaya dan menerima roti hidup. Dalam bahasa Toraja, mak patongan sia umpa bagi roti katuoan. Ayat bacaan hari ini merupakan penggalan dari perikop Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Dalam pengajarannya, Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang banyak sebagai roti kehidupan yang telah turun dari sorga. Ia datang untuk memberikan hidup kepada setiap orang yang datang kepadanya. Namun sayangnya, orang-orang yang datang kepada Yesus mendengarkan pengajarannya memiliki motivasi yang salah. Mereka mencari dan datang kepada Yesus karena urusan perut, bukan karena ingin sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Klaim Yesus atas dirinya sebagai roti kehidupan yang telah turun dari surga menimbulkan reaksi sungut-sungut dan kecewa dari orang banyak. Kendati pun Yesus telah mengadakan berbagai mujizat di depan mata mereka yang dapat membuktikan kebenaran klaim dirinya sebagai roti hidup yang telah turun dari surga, namun orang banyak tetap terus berada dalam ketidakpercayaan mereka. Melihat ketidakpercayaan dan sungut-sungut atau gerutuan orang banyak, Yesus selalu menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya, tidak seorang pun dapat datang kepada Kristus atas kemauannya sendiri. Bapa yang memanggil dan menariknya. Jadi, untuk mengenal Yesus, mutlak diperlukan pengajaran dan bimbingan ilahi dari Bapa sendiri. Kita sebagai orang percaya senantiasa membutuhkan bimbingan ilahi dalam hidup kita agar kita semakin teguh beriman kepada Yesus, sang roti kehidupan yang telah turun dari surga, dari Bapa. Kita yang menerima dan percaya kepadanya akan ambil bagian dalam hidup kekal yang dianugerahkannya. Amin.
Sedemikian jauh firman Tuhan dan juga renungan yang telah kita baca maupun kita dengarkan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan aktivitas maupun kegiatan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang pengasih, terima kasih ya Tuhan karena Kau telah memperkaya kami lagi ya Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah membaca, mendengarkan, dan juga mencoba untuk merenungkan setiap firman-Mu yang telah kami baca. Kiranya dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh kami refleksikan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini banyak kegiatan, aktivitas yang akan kami lakukan, kiranya Engkau tuntun dan sertai kami ya Tuhan, limpahkan kami dengan kuasa kasih Roh-Mu, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, agar kami dapat siap dalam menjalankan aktivitas maupun kegiatan kami hari ini. Kelanjutan kegiatan kami hari ini, kami serahkan seluruhnya ke dalam pengasihan-Mu, dan nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.